Jadi gini, kalau kita mau bicara, ini penting ya, masalah metode pendidikan anak. Kalau saya biasa tanamkan di rumah saya, sama anak-anak, alhamdulillah Allah amanahkan anak-anak beberapa, dan saya juga mengajak istri saya menerapkan pola yang sama. Saya juga mengajarkan ini kepada jemaah di pengajian. Pola pendidikan anak yang paling bagus, selama mereka di bawah 14 tahun, jangan berikan pilihan. Jadi garis bawah, jangan berikan pilihan. Contoh, makan, minum, pakaian, pendidikan, semuanya, bahkan kita mau keluar rekreasi pun, jangan tanya pendapat mereka. Selama di bawah 14 tahun. Karena anak ini belum dewasa, dia nggak paham. Yang paham itu kita sebagai orang tuanya. Yang benar diskusi suami istri. Sebagai contoh gini, kalau misalnya seorang ibu niatnya baik nih, dia bilang sama anaknya, nak besok mau makan apa? Anak ini masih di bawah 14 tahun ya. Saya anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Anak itu bisa, misal dia mengatakan, ibu, aku mau makan ayam goreng loh. Ibunya bilang, oke, nanti besok ibu buatin ya. Terus esok hari, sang ibu ini misalnya lupa. Dia lupa buat. Anak kan akan nanya tuh, ya. Bu, mana ayam gorengku? Kalau ibunya bilang, oh maaf nak, ibu lupa. Bukankah itu sudah cukup membuat sang anak bisa mengatakan, ibu ini. Kata-kata ini dalam Al-Quran dilarang. Dalam surah Isra. Allah bilang tentang bakti pada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian ucapkan kata-kata kepada orang tua kalian. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia. Nah, jangan kita biasakan anak kita terbiasa membantah kita karena kita kasih mereka pilihan-pilihan. Atau bahkan membiarkan anak menentukan keputusan. Itu keliru. Contoh yang lain gini. Ada kasus terjadi nih. Si ayah ini umur 35 tahun. Ibunya 30 tahun. Anaknya umur 6 atau 7 tahun. Mau masuk sekolah nih. Kemudian suami istri ini sepakat nih. Kita melihat dan mempelajari 3 sekolah ya. Sekolah A, sekolah B, sekolah C. Mereka pergi. Lalu mereka ajak anak mereka yang umur 6 atau 7 tahun ini. Lalu mereka diskusilah sama manajemen sekolah. Ini mereka sudah tahu kurikulumnya, jarak dari rumah, biayanya, mereka sudah tahu semua. Sekolah B juga tahu, sekolah C juga tahu. Sebenarnya yang ambil keputusan siapa di sini? Suami istri itu kan. Karena mereka yang lebih tahu. Tapi uniknya, banyak di antara orang tua tanya anaknya setelah itu. Mereka sudah tahu nih, rupanya sekolah B lebih efektif dan efisien. Jaraknya dari rumah, biayanya lebih terjangkau, gitu kan. Jadwalnya misalnya atau kurikulumnya lebih berkualitas. Tapi uniknya mereka tanya 35 tahun dan 30 tahun tanya kepada anak 6 atau 7 tahun ini. Nak, kamu pilih sekolah yang mana? Coba apa yang terjadi? Sekolah A, B, C, misal warna hijau, biru, coklat. Si anak ini kebetulan suka warna hijau. Dia akan bilang, yang sekolah A aja ibu atau ayah. Dan ayah ibunya mengikuti itu. Apa yang dia fahamin? Dia hanya lihat warna. Dia nggak ngerti kurikulum, dia nggak ngerti biaya, dia nggak ngerti juga jarak dan segala macam. Jadi keliru. Itu banyak loh di situ. Makanya yang paling tepat begini. Ibu misalnya mau masak nih. Udah dia masak aja. Setelah dia masak dia bilang, nak ini rezeki kita hari ini. Makan, ikuti sunnah Nabi ya. Tangan kanan baca bismillah. Bersyukur. Udah. Jadi mereka terbiasa dengan apa yang orang tuanya kasih. Dan itu tidak membebankan orang tua akhirnya. Di bawah 14 tahun ya. Ya. Kalau sudah 14 tahun, itu ada survei menunjukkan sudah mulai lebih dewasa. Karena biasa 14 tahun sudah masuk umur balik. Balik itu kan sudah mulai dalam Islam dibebankan syariat, gitu kan? Nah di situ mulai akalnya lebih dewasa tuh. Laki-laki itu sudah mulai ada perubahan rongga suara, ada tumbuh kumis, bulu, perempuan ada haid.